Halo adik-adikku semua, bersama saya Ikadet Merahpi Suputra, Guru Bahasa Indonesia tingkat SMA. Hari ini saya mengajak adik-adikku semua untuk mempelajari tentang menganalisis unsur intrinsik novel. Mari kita simak bersama. Unsur intrinsik novel diantaranya 1. Tema, 2. Alur atau plot, 3. Perwatakan atau penokohan, 4. Latar atau setting, 5. Sudut pandang atau point of view, 6. Amanat, 7. Gaya bahasa. Tema dapat disebut sebagai pikiran pokok yang melandasi sebuah cerita. Umumnya, tema cerita tersamar dalam seluruh elemen cerita, sehingga untuk menemukan tema sebuah cerita, seseorang harus membaca atau mendengarkan cerita secara utuh, kemudian menyimpulkan ide dasar cerita yang disampaikan pengarang. Yang kedua, yaitu plot atau alur. Plot atau alur cerita adalah rangkaian cerita atau jalan cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga terjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku. Dengan plot, pengarang cerita menggerakkan tokoh-tokohnya untuk menghidupkan cerita. Dalam penyelesaian cerita, pengarang dapat menggunakan alur tertutup atau alur terbuka. Cerita menggunakan alur tertutup jika dalam penyelesaian masalah sudah ditampilkan jawaban atau jalan keluar terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh. Sebaliknya, cerita menggunakan alur terbuka jika dalam penyelesaian itu tidak diberikan jawaban atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi tokoh. Berdasarkan jalan ceritanya, alur terbagi menjadi 3. 1. Alur maju, 2. Alur mundur, 3. Alur campuran. Tahapan plot atau alur. 1. Pengenalan, yakni tahap cerita tempat pengarang mulai memperkenalkan latar yang mengawali cerita serta tokoh-tokohnya. 2. Rangsangan, yakni munculnya peristiwa yang mengawali timbulnya pertikaian. 3. Pertikaian, yaitu mulai munculnya perselisihan antar tokoh atau tokoh dengan dirinya sendiri tetapi belum diselesaikan. 4. Perumitan, yakni tahapan cerita yang melakukan konflik mulai memuncak. 5. Klimaks, yakni tahapan cerita yang melukiskan konflik mencapai puncaknya. 6. Pelarian, yakni tahapan alur yang melukiskan pemecahan masalah dari konflik yang ada. 7. Penyelesaian, yakni tahapan alur yang melukiskan sesuatu cerita yang merupakan penyelesaian masalah. Alur yang ketiga, penokohan atau perwatakan. Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menampilkan watak tokoh-tokohnya dan bagaimana watak masing-masing tokoh tersebut. Ada beberapa cara pengarang dalam menampilkan watak tokoh-tokohnya. Menjelaskan karakter tokoh secara eksplisit. 2. Menampilkan dialog dengan tokoh lain. 3. Melukiskan tempat atau lingkungan tokoh. 4. Memberikan penjelasan melalui tokoh lain. 5. Melalui tingkah laku, pikiran-pikirannya, cara berpakaian dan reaksinya terhadap suatu kejadian. Berdasarkan perannya terhadap jalan cerita, tokoh terbagi menjadi 3. 1. Tokoh protagonis atau tokoh yang membawa ide prinsip biasanya merupakan tokoh yang baik. Bagian 2. Antagonis adalah tokoh yang menentang kebaikan atau jahat. Tritagonis adalah tokoh penengah yang mendamaikan. Latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran tempat, waktu, dan segala situasi atau suasana di tempat terjadinya peristiwa. Latar waktu terbagi menjadi 4. Kini, masa lalu, masa depan, dan waktu tak tentu. Latar tempat terbagi menjadi 3. Tempat yang kita kenal, tempat yang kita tidak kenal, dan tempat khayalan. Latar suasana terbagi menjadi 3. Suasana alamiah, suasana sosiokultural, dan suasana batiniah. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang penceritaan merupakan cara pengarang memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada pos tertentu. 4. Sudut pandang yang biasanya digunakan pengarang yaitu 1. Pengarang sebagai pelaku utama. Pengarang bertindak serba tahu tentang apa yang ada di dalam benak pelaku utama. Biasanya pencerita menggunakan kata aku atau saya. 2. Pengarang sebagai pelaku tetapi bukan pelaku utama. Cerita yang disampaikan merupakan kisah orang lain tetapi
pencerita tetap terlibat di dalamnya. 3. Pengarang serba hadir. Pencerita tidak berperan apa-apa, biasanya menggunakan kata ganti dia atau nama orang lain. Pencerita serba tahu apa yang dilakukan, bahkan apa yang dipikirkan pelaku utama. 4. Pengarang sebagai peninjau. Pencerita hanya menceritakan apa yang dilihat. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang terkandung dalam sebuah cerita, pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca. Amanat dapat disampaikan secara eksplisit atau implisit. Eksplisit yaitu jika jalan keluar atau ajaran moral itu disiratkan dalam tingkah laku tokoh menjelang cerita berakhir. Implisit yaitu jika pengarang pada tengah atau akhir cerita menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, dan larangan berkaitan dengan gagasan yang mendasari cerita tersebut. Yang ketujuh yaitu gaya bahasa atau majas. Setiap pengarang memiliki ciri khas sendiri-sendiri dalam menuangkan karya-karyanya. Ada yang cenderung menggunakan majas perulangan seperti repetisi, pleonasme, aliterasi, retoris. Ada yang cenderung menggunakan majas perbandingan seperti personifikasi, semil, metafora. Majas pertautan seperti metonimia, alusi. Majas pertentangan seperti hiperbola, litotes, ironi, sinisme, serta majas-majas yang lainnya. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Selamat kepada adik-adikku semua, karena kalian semua sudah mengenal unsur implisit novel. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih.